Sidang bagi King Finder Wong, yang beragendakan mendengar keterangan saksi Notaris Agus yang berkantor di Lamongan namun, memiliki wewenang se-Jawa Timur, telah menyiratkan kerapnya, para notaris membuat akta tanpa mengutamakan tingkat kehati-hatian. Keterangan kedua notaris yakni, Dedi Wijaya maupun Agus yang disampaikan di persidangan adalah bukti mengabaikan tingkat kehati-hatian. Fakta sidang, Notaris Agus, mengatakan, awalnya, dirinya mengenal penasehat hukum yakni, Arif yang menyatakan, bahwa Notaris Dedi Wijaya, membuat surat pernyataan isinya berupa, bahwa akta surat wasiat nomor 67 yang dibuat Aprilia Okajaya dan King Finder Wong di hadapan Notaris Dedi Wijaya terdapat beberapa ketidaksamaan. Adapun, ketidaksamaan, yaitu, Aprilia Okajaya yang datang menghadap ternyata bukan Aprilia Okajaya yang sebenarnya. Ketidaksamaan lainnya, King Finder Wong menyampaikan informasi Aprilia Okajaya telah bercerai dengan suaminya, tidak bersedia dipoto, tidak memberikan tanda cap jempol dan tidak menyertakan fotokopi sertifikat tanahnya yang diwasiatkan. Surat pernyataan di atas dibuat Notaris Dedi Wijaya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah membacakan surat pernyataan Notaris Dedi Wijaya, Notaris Agus, membeberkan, surat kewenangan membuat akta se-Jawa Timur juga membeberkan surat berita penyumpahan. Notaris Agus, berdalih, dalam membuatkan akta pembatalan surat wasiat tersebut, dirinya mengaku tidak mengkonfirmasi secara detail karena saya hanya mengkonstatir kehendak Notaris Dedi Wijaya. Usai sidang, salah satu tim penasehat hukum, Peter Talawai, saat ditemui, mengatakan, sepengetahuan dirinya, pihak harusnya datang menghadap ke kantor bukan notarisnya datang ke sana-sana, pungkasnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Pada saat saya membuat akta, saat ini kenal ya? Kenal karena waktu itu membuat akta. Jadi akta apa yang pernah dibuat oleh Dedi Wijaya ini? Saya yang bisa menjelaskan kronologis ya. Jadi saat itu saya kenal dengan saudara Arif, adalah advokat dari saudara Dedi Arif. Saudara Dedi Wijaya, ya, hubungi saya bahwa ada Notaris Surabaya yang meminta membuat akta pernyataan. Akhirnya saya dikirim waktu itu ini surat pernyataan yang ditulis saudara Dedi tanggal 6 Mei tahun 2021. Isinya saya bacakan. Surat pernyataan yang bertanggal bahwa ini nama Dedi Wijaya SHKN Jakarta Sosial, alamat Ruko dan Tempat 1, Blok 1B dan 2 Surabaya. Dengan menyatakan bahwa akta wasiat nomor 67 yang dibuat oleh Aprilia Okajaya bersama dengan King Finder Wong di hadapan saya notaris terdapat beberapa data yang tidak sama dengan kenyataannya. Data tersebut titik 21 Aprilia Okajaya datang bersama King Finder Wong di kantor saya ternyata bukan Aprilia Okajaya yang sebenarnya. Artinya King Finder Wong datang dengan pengacaranya yang mengaku sebagai Aprilia. Hal ini saya sadari setelah pihak keluarga Aprilia Okajaya mendatangi kantor saya dengan membawa dan menceritakan foto dari Aprilia Okajaya. Kedua, King Finder Wong menginformasi kepada saya bahwa Aprilia Okajaya telah bercerai dengan suaminya dan tidak memberikan surat cerai. Yang ketiga, Aprilia tidak mau saya foto. Yang keempat, Aprilia tidak memberikan cap jempol. Yang kelima, Aprilia tidak memberikan kopi sertifikat atas tanah dan bangunan yang diwasiatkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari saya. Jadi memang waktu itu saya tidak mengenal saudara selaku sesama notaris. Yang saya kenal adalah hanya saudara. Pada saat jadi begini, saya mau sampaikan kronologisnya yang dia. Saya mau sampaikan juga bahwa saya hari ini membawa sikap sebagai legal standing saya. Saya memiliki kewenangan untuk membuat akta di seluruh wilayah Jawa.
Saya juga membawa surat berita atas sumpah dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai konfirmasi. Pada saat itu saudara yang saya telah menyampaikan seperti itu, akhirnya saya buat draft, saya konfirmasi, saya sudah datang ke Surabaya. Saya tanya di mana? Ya, di kantor kantor itu. Saya masa bagian di Bintoro. Saya komunikasi seperti biasa dengan saudara selaku pengacara karena menurut saya kalau seorang pengacara dengan kayak ini saya pikir hubungan hukumnya adalah dia pembela, sehingga saya tidak mengonfirmasi terlalu detail seperti apa komunikasi dengan saudara Dedi. Akhirnya saudara Dedi juga melihat draft akta itu. Setelah itu karena memang di dalam akta saya yang mengkonstatir kehendak beliau dan isi adalah hanya terkait dengan ini, tidak ada sesuatu yang tertulis di luar akta itu, maka juga sudah saya bacakan di dalam gugatan maksudnya saya buatkan tulisan. Artinya pada saat saya membuat akta saya tidak punya beban apapun karena yang pertama saya punya kewenangan, yang kedua yang saya hadapi adalah sejawat saya. Yang ketiga, surat ini adalah berkonfirmasi kantor notaris, konfirmasi berstempel tanda tangan. Sehingga apapun isi dari akta itu bukan tanggung jawab saya selaku notaris yang menerima pernyataan kehendak. Sehingga saya hanya mengkonstatir kehendak sudah. Saya kritik. Terus itu kapan ditandatangani mengenai pembatalan isi wasiat yang saudara tadi tuliskan? Kapan? Jadi yang dia akta sama pernyataan memang sama. Akan tetapi pada saat saya hadir di kantor Jalan Bintoro itu ini sudah. Pertanyaan saya, waktu ditandatangani oleh pengadilan ya, hari itu ya. Tanggalnya masih kan? Tanggal 6 Mei 2021. Pada saat itu berarti yang hadir Saudara ini, saya selaku notaris, saudara Arif selaku pengacara, yang lain saya tidak kenal, memang ada saksi-saksi 2 orang. kemudian yang tanda tangan di dalam majelis apa tadi akte notaris tentang pembatalan tadi siapa? Yang sebagai saksi? Saksi waktu itu kan saudara ya, karena yang saya sampaikan, saya hadir di Lamongan diminta saudara Arif. Saya butuh saksi, saya tidak membawa karyawan saya, maka saudara Arif yang menyampaikan saksinya. Saya juga cek KTP dan sebagainya, saya konfirmasi apakah saksi dan sebagainya. Oke, saya akan jalan. Ya, jadi pertanyaannya siapa yang jadi saksi? Saksi yang dia saudara Edi sama saudara Siko 5. Yes. Kalau ada orang yang namanya apa? Ada waktu itu? Saya memang menyebut bukan menyebut yang ini. Saya pernah mendengar namanya Pum, tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Versinya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, kaitannya dengan apa surat apa tadi kan? Yang saudara baca tadi surat pernyataan. Surat pernyataan. Surat pernyataan mengenai teknis apa kenapa surat itu bisa apa sampai ke tangan saudara, terus kemudian bagaimana cara pembuatannya dengan cara seperti apa, apakah apa Dedi Wijaya sendiri tanda tangan atau ataukah ada campur tangan orang lain, saudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi informasi itu hanya saudara boleh dari saudara Arif tadi yang Selaku advokat, karena menurut saya seorang advokat pasti akan membela klien. Itu adalah prinsip saya berpikir di sini. di Lamongan ya tadi ya. Ya, betul. Maksudnya di Lamongan yang mana? Yang tadi waktu tanda tangan tadi. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Di Bintoro tadi. Jadi Bintoro. Waktu itu sudah dibuat dan ditandatangan oleh Ada saksi orang, 2 orang. ada di sini saksinya di karena sampai tadi berapa?
Oh iya, Ini saksinya. Iya, iya. Tapi mengenai apa masalahnya mengenai surat wasiat yang nomor 67 ya? 67 itu Saya tidak mengetahui dari dari dia. terus mengenai kaitannya dengan itu kemudian ada pembatalan lagi, saya tidak tahu. Kemudian saya mengikuti proses ini mulai diperiksa oleh penyidik yang pertama kontrak itu. Yang kedua pada saat diperiksa yang kedua, saya sampaikan bahwa memang setelah ada akta saya ada administratif. Kalau tidak salah dibuat di Notaris Pasuruan. Mengenai pembatalan dari akta saya mau fakta maupun isi dari surat pernyataan. Jadi pada saat saya disampaikan ke penyidik bahwa ada surat pencabutan mengenai isi akta saya maupun surat pernyataan ini di hadapan Notaris Pasuruan. Ini artinya saudara bisa memastikan bahwa yang saat ditanda itu tidak ada oleh pengajak, itu tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada ya. Saya hari itu saya tidak berpendapat karena itu saya dengan saudara Dedi ini sesama sarjana hukum dan selaku pendidikan S2. Seandainya saudara Dedi waktu itu adalah terdesak misalnya, dia tidak melakukan apapun pada saat itu, tidak akan ada sesuatu perbuatan apapun. Karena pemahaman saya seorang sarjana hukum dan pendidikan S2, pemahaman hukumnya itu pasti tidak berbuat apapun, pasti tidak akan berikat pada suatu. Sehingga ini pemahaman saya. Ya, kalau udah paksa atau kehendak memaksa itu, kalau saya seandainya ada orang tidak berpendidikan paksa dengan suatu tindakan atau hal. Sekarang kita siap yang saya katakan pada saat ditandatangani itu jadi tidak ada paksaan apapun ya. Saya kan di dalam akte dibacakan dan tidak ada paksaan seperti itu benar ya. Benar yang dia dan saksi ya, notaris ya. Berapa kali datang Dedi ini ke hadapan saudara, Pak Dedi Wijaya ini untuk membatalkan itu berapa kali? Satu kali. Iya. Sudah kenal sebelumnya? Iya. Ya. Kenalnya pengacaranya. acara Pengacara. Saudara akhirnya mau membuatkan akta itu. Ya. Dasarnya karena sesama notaris. Jadi menurut saya kami menerima saja salah satu pihak itu karena ada dasarnya. Pada saat saudara kali menyampaikan di depan saya terkait dengan pernyataan ini, saya mengakui Yang seharusnya menghadap itu siapa? ya, maksudnya begini, kita hendak pada Iya, saat yang berkehendak siapa? saudara Dedi, cuma kan Siapa yang berkehendak? saudara Dedi. Dedinya di situ, bukan di situ. Notaris saja lindung. Yang berkehendak siapa? Ini Ya, Pak Dedi. Ya, Yang menghadap siapa? saudara Dedi. Nanti Didampingi oleh pengacara. didampingi. Ya, betul. Terus kemudian menyampaikan kehendaknya. Dia menyampaikan dia di sebelah saya. Iya, menyampaikan Menyampaikan. berbicara dari awal sampai dengan selesainya. Kalau itu penyampaian beliau didampingi oleh pengacaranya bahwa sudah masuk di suratnya. Yes, artinya terbitnya surat wasiat nomor 67 itu diceritakan nggak kronologisnya? Tidak. Saudara nggak minta untuk diceritakan? Karena menurut saya jauhnya pernyataan mewakili. Udah, itu makanya ini sama-sama kantornya ini. Nggak biasa ini. Jadi saudara nggak nanya, jadi nggak tahu juga kronologisnya. Secara kronologis itu saya Hanya berdasarkan surat pernyataan itu. membaca akte 67.
Ya, kopinya. ya makanya dibaca yang tertulis, ditanyakan nggak kenapa kamu bikin seperti ini, minta dibatalkan, tanyakan nggak? Tapi yang bicara pengacara. Iya. Ya sedikit beliau bercerita. Sekarang gini, ya makanya bedakan ada ruang, ya ruang penyidikan sama ruang apa ya privat, ya. Kalau masuk ke notaris itu masuk ruang apa? Privat kan? Kehendak pribadi dia ingin sampaikan ke seorang notaris, tolong buatkan dong. Kalau ruang publik itu masuk kepada ruang penyidikan dalam hal pembelaan dia, kan gitu. Nah, kalau misalnya masuk menghadapi saudara dengan seorang pengacara, saudara lebih prefer nanya ke prinsipalnya atau ke pengacaranya? Memang waktunya cukup lama ya, tahun 2021. Tapi pada saat itu kita ingat, Lupa manusiawi. ingat karena sebelah saya beliau dan tidak ada. Ya nggak apa-apa, sama juga Bapak ini tadi tekanan manusiawi, nggak apa-apa kita terima. Ya, orang penuh tekanan manusiawi takut, ya. Orang lupa manusia apa lama manusiawi lupa. Ya. Tapi kita kan ada ukurannya Pak. Dan bekerjanya suatu profesi itu dengan kehati-hatian, ya. Ini undang-undang apa notaris, jabatan notaris. Akhirnya saya baca juga itu. Yang paling ditekankan itu kehati-hatian. Karena apa? Dampak produk yang dikeluarkan itu mengikat banyak hal, berakibat hukum banyak hal. Saudara tidak banyak berkomunikasi dengan pengacaranya, Pak Dedi. Apa yang disampaikan oleh Pak Dedi? Kita kan sebelum itu kan Hanya itu saja. Iya, komunikasi terkait dengan pernyataan itu. Ya, konfirmasi. Terus saudara konfirmasi langsung dengan Pak Dedi. Benar Pak Dedi gitu? Sebelah saya. Ya, konfirmasi. Konfirmasi. Saya lihat Akhir gitu. yakin Dibatalkan. Ya. Dibatalkannya memang bisa oleh notaris yang lain membatalkan. makanya waktu kita komunikasi. Ada nggak undang-undangnya yang mengatur bisa dibatalkan oleh notaris? Perbuatan akta notaris yang dikeluarkan notaris dibatalkan oleh notaris lain. Saya sampaikan waktu itu yang Seingat saya sistem hukum hanya peradilan aja yang bisa dibatalkan oleh hakim itu pun tingkat yang lebih tinggi. Ada. jadi waktu itu kita sempat diskusi. Pertanyaannya bukan diskusi. Secara ketentuan ada nggak? Tidak. Nah, udah cukup. Iya. Karena selaras dengan apa yang saya baca. Yang bisa membatalkan itu adalah putusan hakim. Kenapa saudara berani? Akhirnya tulisannya isinya. Isinya Kehendaknya ini yang dibatalkan. ya kehendak itu kan terikat dengan produk yang dikeluarkan, toh. Iya, yang mau kehendaknya apa-apa ya. Masa itu kan kalau kehendak secara lisan saudara bisa membatalkan suatu kehendak lisan. Nggak bisa kan, notaris itu pada kehendak yang tertulis. Akhirnya apa ceritanya dari? Ada nggak saudara tahu akhirnya terhadap perbuatan dilakukan oleh Pak Dedi? Ujungnya tahu nggak? Berkaitan dengan kegiatan notarisnya? Nggak tahu. Ya diperiksa tuh, batalkan lagi yang saudara bikin. Ini gimana notaris bakal membatalkan? Ini jangan-jangan kalau nggak suka dengan itu bisa aja dia dibatalkan, bisa dibatalkan. Kan kasihan masyarakat pencari keadilan. Hati-hati Pak ya. Kalau memang tidak ada kewenangan saudara di situ, jangan dilakukan. Ada kok, kata lunggu. Pendapat saudara nggak ada kan? Kalau saudara Saudara saksi, Iya. berkaitan akta nomor 02 ya, Iya. kan di kantor di Jalan Bintoro ya. Iya. Saudara yang undang ke sana siapa? Saudara itu selaku pengacara. Arif? Iya. Arif selaku pengacaranya, Dari Pak Dedi. Berarti yang datang ke Jalan Bintoro duluan siapa? Nggak tahu. yang datang duluan, ya dia begitu. Waktu saudara datang ke sana, sudah ada siapa saja di situ? Karena yang saya kenal kan saudara Arif. Cuman selanjutnya saya salaman kenalan kan. Ya.
Ada saudara Dedi. Jadi sudah ada di situ. Ada. Bapak ini yang belakang itu, Pak Hendrik. Sudah Sudah Pak ada. belum? Sudah ada Pak belum? Saya lihatnya belakangan, cuman dia ada di situ. Ada ya. Jadi Pak Dedi dengan kuasa hukumnya, kemudian saudara, terus Pak Hendrik. Fung ada? Ada. Ada ya. Ada. Terus saksi itu dari kantor saudara atau orang yang ada di ruangan situ? Karena saya sampaikan, saya tidak bawa saksi. Oh, nggak ada ya? Saya ada. Berarti yang ada di ruangan itu yang disaksi? Betul. Mohon izin yang punya konfirmasi dari Pak Dedi. Saudara saksi, waktu saudara ke Bintoro nomor 6, saudara dengan kuasa hukum saudara? Dengan kuasa hukum? Oh, tapi maksudnya berbareng nggak? Sendiri-sendiri? Ya, sendiri-sendiri. Tapi didampingi dengan kuasa hukum. Izin yang melihatkan foto yang mulia. Foto dari mana? Foto di berkas waktu kejadian di Bintoro nomor 6. Ya. Dan Bintoro nomor 6. Di ruangan ini. Di ruangannya kantornya Fung ya? Ya, Kata betul. Bapak. Baju Pak ini. Ya, baik. Sama yang tadi yang ada di Sama. Bisa ya. Tadi orang kayak kalau pengacara di Bapak, seharusnya masuk posisi. Pengacara Pak Dedi, sebelah sini. Dan duduknya, posisi duduknya di kanan atau di kiri atau di depan. Ini kan tiga cuma dua, tapi ada yang dapat ya. Tadi itu kan sekarang sudah dikasih fungsi. Saya waktu itu jadi meja. Oh sudah ada di meja. Tidak tahu sampai bawah. Nek masih RKP pokoknya. Cukup yang ini. Tapi yang di foto itu yang di daerah Bintoro ya? Bintoro Bintoro. Yang di Surabaya itu kan? Ya. Betul. Udah, itu bukan kamu saudara. Bukan, jadi saya ini kan notaris Lamongan yang mulia. Saya diundang oleh saudara kami. Kantor Bintoro itu bukan kantor sampean ya? Bintoro itu ya? Bukan. Iya, proses video tidak. Boleh gitu. Nah, Boleh gitu. Bisa. Bisa. Dasarnya apa? Dasarnya kewenangan saya di wilayah Jawa Timur. enggak bunyinya Notaris kantor adatnya. sampean gimana? Orangnya kan yang harus Yang mengadap. pembukaan. Notarisnya ya. Tetap pasti mengadap. Berhadapan. Hah? Redaksinya berhadapan dengan saya. Ada, Bukan menghadap. bunyinya. Itu redaksi bapak kan menghadap ke saya, datang menghadap ke saya. Menghadap tuh kalau ke kantor. Ini mungkin kalau Enggak bunyinya di yang sampai Coba dibaca pak, tolong. reaksinya. kalau berhadapan dengan saya itu ketika saya menjalankan Baca dulu, baca. ya akte penyataran pembatalan isi wasiat nomor 67 nomor 02 pada hari ini tertulis tanggal sampai 2021 2015 sampai selesai akte ini berhadapan dengan saya. Di mana? Di mana? Di mana? Di awan. Di awal ya. Ya, di pinggir jalan. Hah? Di tengah jalan. Enggak kan? Notaris itu kan harus jelas hari, tanggal, tempat, tempus dan lokusnya kan. Ya tempatnya Ada kalau nggak di situ akta saudara? Oke lah berhadapan, tapi di mana berhadapannya? Ada nggak dia? Nggak ada. tidak ada. Ya, program hari Kamis tanggal 8 Maret ini jurusita pengganti pada pengambilan perintah menghadap Jadi nggak ada tanggal ininya ya. Saudara-saudara kalau bikin akta kan pasti ada seperti itu ya. Waktu dan tempatnya di mana dia itu kan. Biasanya di akhir akte Ada ada tempat. Harus Lalu dia itu kan belangkonya ya, template ya.
Nah itu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Sudah yang bisa bacakan ya. Atau tanggalnya biasanya Surabaya. Demikian akta ini dibuat, dibacakan dan dilangsungkan di Surabaya. Penutup. Kemudian. Cukup. Saudara saksi, Ya. saya membaca sekilas daripada produk akte saudara bahwa nama aktif Nol Sarjana Hukum Magister Pemudaratan notaris di Lamongan. Iya. Notaris di Lamongan. Jadi nilai hukum saudara adalah notaris yang ditetapkan di wilayah Lamongan meskipun saudara telah membuat akte. Kemudian yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan di dalam pembuatan akte di luar wilayah kantor saudara secara aturan diperbolehkan atau tidak bahwa saudara tidak berada di wilayah kantor saudara di Lamongan tapi saudara mendatangi Surabaya? Boleh ya, Surabaya. Kalau kebenaran saya sesuai dengan data saya adalah seluruh wilayah Jawa Timur. Artinya kalau bicara kebenaran saya bisa membuat fakta di seluruh Jawa Timur. Kalau kantor saya hanya boleh di Lamongan, bagaimana saya bisa mengaplikasikan SK saya ini, kebenaran saya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Pada waktu saudara sebagai seseorang yang bertugas untuk membuat sebuah akte, tentunya saudara datang ke saudara sebelumnya menyerahkan apa untuk membuat akte itu, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh saudara Dedi untuk membuat akte, karena yang bertugasnya ini Dedi bukan seorang lawyer. Jadi gini, saya mau sampaikan alurnya. Memang awalnya seorang lawyer, dan lawyer ada surat kuasa. Saya tanyakan pada saudara. Tapi pada saat saya bertemu dengan saudara Desi, itu kan sudah dikirim ke saya KTP, identitas selaku notaris. Persoalan berkaitan dengan pernyataan itu kan disampaikan melalui media sosial, jadi melakukan WA, berasal dari WA, dan tidak ikuti apa segala macam. Dan itu ada waktu saya komunikasi dengan saudara Desi. Saudara saksi, sekarang saya mau klarifikasi kepada saudara dengan saudara Dedi. Yang mana sebelumnya bahwa saudara Dedi memberikan keterangan bahwa dia mau membuat akte itu karena ada tekanan. Saudara tahu kan bahwa dia membuat akte itu untuk membatalkan akte 67 karena beliaunya ada tekanan-tekanan. Yang mulia, izin. Saya sudah sampaikan di awal tadi, proses sebelumnya sudah tahu. Sehingga saya sampai di lokasi untuk pemeriksaan jadi saya mengkonsultasi kehendaknya dan saya tidak tahu kalau ada tekanan. Ya, tadi juga sudah dijawab seperti itu. Saudara saksi, pada waktu itu saudara saksi ada nggak kecurigaan? Kenapa saya harus ke Surabaya untuk membuat akte? Ada enggak saudara merasa di dalam pembuatan akte? Saya berkomunikasi dengan pengacara karena sudah jadi saya tidak kenal. Karena saya sudah akrab sama saudara Arif. Dan saya pikir saya tidak boleh berpendapat, cuma bisa dikonsultasi kepada beliau. Saya jadi saksi. Kita berkomunikasi intens. Memang pemahaman saya berpikir positif, seorang advokat pasti akan membela kepentingan klien. Itu saya kira diatur di dalam undang-undang advokat, sehingga saya tunduk pada peraturan tersebut. Saya tidak ada melihat sesuatu yang mencurigakan. Sekarang kalau
saudara tadi mengatakan bahwa saudara kena fungsi ya? Enggak. Saudara tidak kena. Enggak. Saya tidak menyatakan. Setelah saya datang, saya bisa bersalaman, baru saya mengatakan kenal. Dikenakan kalau itu fungsi. Betul. Kantor di Bintoro yang saudara diundang itu saudara tahu nggak kantornya siapa? Kantor yang ada di Jalan Bintoro berapa? Nomor 6. Saudara tahu itu kantornya siapa? Apakah kantornya kuasa hukum Dewi atau kantornya siapa? Jadi Pojok kan sama di sini. Tahu tidak di sini? depannya lah ini. Ini sama di sini. Jadi yang mulia saya sampaikan waktu itu saudara menyatakan kantornya teman saya sudah gimana? Dan saya lihat itu ada papan LBH. Jadi saudara waktu itu diinformasikan oleh kuasa hukumnya Dewi atau Dewi bahwa kantornya temannya dari siapa? Kuasa hukumnya Dewi. Ya, saudara. Saudara. Pada waktu saudara datang ke kantor itu, ada berapa orang-orang yang ada di situ? Yang saya ingat ya, saudara Dedi, saudara Arif, saksi-saksi itu bersama satu orang lagi kalau tidak ada gemuk gitu. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara bisa membawa saksi dari kantor saudara. Iya. Pada waktu itu ada saksi yang akan menjadi saksi di dalam pembuatan ahli. Itu atas inisiatif siapa? Apakah inisiatif saudara untuk menghadirkan saksi saudara ini tadi dengan yang lain atau sama? Yang mencoba saksinya ini aja itu siapa? Dan saya sampaikan pada saat telepon saudara Arif, saya tidak mungkin bawa saksi pegawai saya ke Surabaya. Saya dimintakan tolong siapkan saksi. Kemudian pada waktu itu saudara Arif menyodorkan saksi kepada saudara. Betul. Siapa namanya? Siti Kolifah sama Andri. Siti Kolifah sama Andri. Kemudian saudara tanya siapa ini Andri, siapa Siti Kolifah di dalam saksi saudara atau pekerjaannya pada ketika Saya tanya keduanya, yang jelas kenal. Dikenal oleh advokat. Yang jadi Siti Kolifah itu adalah dikenal juga oleh saudara Arif. Makanya saya mau verifikasi dan saya cek dokumen KTP sebagai syarat formal untuk jadi saksi. Saudara saksi, dalam penjelasan saudara tadi, pembuatan akte itu didasarkan pada surat pernyataan. Betul. Berarti surat pernyataan seharusnya dilengkapkan pada memori akte. Jadi suratnya betul Pak? Iya betul. Ya, betul ya. Betul. Dalam keterangan saudara di kepolisian, saudara menyatakan bahwa asli surat pernyataan saudara Dedi Wijaya tertanggal 6 Mei saat ini tidak ada dalam penguasaan saya. Namun saya sanggup untuk memintakan asli atas surat pernyataan itu pada yang menguasainya. Mungkin yang saya tanyakan, yang menguasai siapa? Saya waktu itu konfirmasi pada saudara Arif, saya, saudara Andri, pegang. Kenapa enggak? Ada pada saudara. Oke, notaris kan itu harus ada pada lansiran. Enggak, saya katakan itu satu-satunya penunjang pembuatan akte tersebut. betul. Jadi waktu itu saya nggak minta argumentasi saudara Andri bahwa pada saat saudara Dedi membuat pernyataan itu ini diberikan pada saya. Notaris hanya diberi untuk menunjukkan dan saya dibuatkan dari sini oleh Notaris Anggil Bintang SNK. Karena menurut saudara Andri, oh ini hak saya. Padahal sudah saya minta. Ini hak saya karena Dedi membuat untuk saya. Saya tidak mau debat.
Yang penting saya bukti, dan ini menurut saya fotokopi legalisir adalah kewenangan dari seorang notaris, saya tahu. Iya, berarti bentuk penunjang minat akte Bapak yang ada cukup itu ya? Sesuai aturan notariat ya? Karena menurut pemahaman saya, legalisir sudah membagi asli sepanjang saya sudah konfirmasi kepada pemegang bukti asli dari dokumen tersebut. Pada saat di penyidik saya sudah sampaikan pada penyidik, saya sudah hubungi saudara Andre. Saudara Andre menyatakan, Pak Isok ini punya saya. Saudara dia mau bantu saya. Kalau mau pegang ini, tak tunjukkan. Anda cukup fotokopi di legalisir ini asli. Saya tambahkan, saudara saksi tahu nggak bahwa surat pernyataan yang dijadikan dasar saudara itu bahwa saudara jadi saudara tekan? Tahu ya? Tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Pada waktu itu, sekarang saya tegaskan bahwa akte itu seharusnya hak saudara selaku saudara. Sekarang itu disebutkan bahwa melekat di dalam surat pernyataan. Melekat. Kenapa? Bahwa sebuah dokumen yang seharusnya melekat di dalam nota bisa saudara serahkan ke pihak lain. Sedangkan saudara sebagai pejabat atau notaris harus mempunyai alasan untuk membuat akte itu satunya adalah pernyataan yang saudara. Apa alasan saudara? Pada saat saya konfirmasi terkait itu, ini kan kalau saya memang ada semacam konflik, tapi saya menjadi jalan tengah bahwa saat saya melihat asli, saya sudah disiapkan fotokopi di legalisir. Sehingga pemahaman saya asli dan fotokopi di legalisir adalah identik. Karena yang tanggung jawab legalisir adalah seorang notaris. Mungkin saya jadi saksi. Terima kasih. Jadi kita dapat bagaimana caranya? Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Masih kan? Sudah. Ini Pak terkait keterangan notaris yang memiliki kewenangan seluruh Jawa Timur tadi Pak. Tanggapan Anda? Kawan saya bilang notaris itu Indonesia. Kalau notariat, kita harus bedakan antara akte notariat dan akte PPAT. Kalau PPAT adalah wilayahnya itu di wilayah kabupaten. Kalau notariat itu seluruh Indonesia. Saya tahu saya. Tapi mereka mengatakan se-Jawa Timur. Ya, kalau sepengetahuan saya seluruh. Terus terkait membuat. Ya, kalau notaris datang ke sana, ya itu menyaleh apa enggak ya saya kurang tahu itu untuk ini ya. Tapi sewajarnya harus datang ke kantor. Datang ke kantor ya, oke.